Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Chandra Wijaya. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengembangan media pembelajaran IPA, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, yaitu saya akan membacakan profil dari sekolah yang kita gunakan untuk observasi, yaitu SDN Negeri 1. SDN Negeri 1 memiliki nomor pokok sekolah nasional yaitu 20533-590. SDN Negeri 1 ini terletak pada Jalan Ketintang Madya nomor 146, Surabaya, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, dengan kode pos 60231. SDN Negeri 1 ini memiliki akreditasi A yang dikepala sekolahi oleh Dr. Andes Destierni. Nomor telepon sekolah dari SDN Negeri 1 ini yaitu 0318291836. SDN Negeri 1 ini didirikan pada tahun 1964, tepatnya pada tanggal 30 Juni. Selanjutnya yaitu terkait latar belakang. Dunia pendidikan terus berkembang dengan kemajuan teknologi yang mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Teknologi menjadi alat penting dalam meningkatkan interaksi dan efektivitas pembelajaran. Konsep pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan topik penting dalam IPA yang dapat dijelaskan dengan lebih baik melalui teknologi. Selanjutnya yaitu hasil observasi. Hasil observasi ini kita peroleh dari observasi awal kita ke sekolah terkait teknologi dan hal-hal yang menunjang pembelajaran para siswa. Nah, dari hasil itu kami bisa mengambil kesimpulan bahwa nomor 1, SDN Negeri 1 mempunyai laboratorium komputer yang sudah sangat memadai untuk para siswa, baik itu dalam kondisi spek maupun kondisi ruangan, kondisi jaringnya sudah sangat baik. Yang kedua, SDN Negeri 1 sudah mempunyai perpustakaan yang cukup luas. Di dalamnya tersedia banyak sekali buku pelajaran, buku paket, buku sejarah maupun buku-buku cerita novel yang lainnya. Yang ketiga, SDN Negeri 1 mempunyai laboratorium untuk melakukan kegiatan praktikum. Laboratorium yang digunakan ini seperti laboratorium digunakan untuk praktikum-praktikum IPA dan lain-lain. Zakia, saya akan memaparkan pertanyaan wawancara dari observasi di SDN Ketintang 1. Adapun tujuan dari wawancara kita adalah agar mengetahui kegiatan dan program yang diterapkan di SDN Ketintang 1. Yang pertanyaannya sendiri, yang pertama adalah apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN Ketintang 1. Yang kedua, apa program sekolah yang diterapkan di SDN Ketintang 1. Dan yang terakhir, bagaimana kegiatan rutinitas para peserta didik di SDN Ketintang 1. Adapun hasil wawancara dari observasi di SDN Ketintang 1 sendiri, kita memperoleh 3 poin penting, yakni yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler, yang kedua adalah program sekolah, yang ketiga adalah wawasan kebangsaan. Untuk yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari pramuka, komputer, BTQ atau baca tulis Quran, tahfidz, voli, karate, futsal, melukis, kerajinan, membatik, tari, band dan paduan suara. Yang kedua, program sekolah yang terdiri dari program sekolah Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Arek Surabaya atau SAS. Yang ketiga adalah wawasan kebangsaan yang terdiri dari keagamaan, kependidikan, dan kebersihan. Di hari Senin, siswa mengikuti upacara bendera sebagai bagian dari program kebangsaan. Di hari Selasa, terdapat kegiatan mengaji bersama selama 30 menit, di mana siswa diwajibkan menghafal surat pendek dan Asmaul Husna. Di hari Rabu, diawali dengan sarapan bersama dan dilanjutkan dengan English Day. Di hari Kamis, seluruh siswa mengikuti kegiatan seni budaya, salah satunya adalah tari remo. Di hari Jumat, ada kegiatan seperti senam bersama, kerja bakti, dan menanam hidroponik. Adapun visi dari SDN Ketintang 1, yang pertama adalah terdepan dalam segala kegiatan, yang kedua santun terhadap pergaulan, dan yang ketiga cerdas dan berkualitas yang didambakan. Adapun misinya sendiri, yang pertama yakni meningkatkan kualitas kerja kepala sekolah sebagai leader, manajer, administrator, supervisor, dan fasilitator.
Yang kedua, meningkatkan kualitas guru dan kinerja guru dalam berdaya saing tinggi dan berdaya guna dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas siswa dan kecerdasan siswa dengan cara menambah jam ekstrakurikuler dan menambah jam mata pelajaran. Yang keempat, meningkatkan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, drum band, banjari, dan olahraga yang terdiri dari senam artistik, bola voli, takraw, renang, serta tari. Yang kelima, melaksanakan program belajar mulok seperti bahasa Inggris, komputer, dan bahasa Jawa. Yang keenam, mengikut sertakan siswa dalam lomba mapel, siswa teladan, PORSD, seni pentaseni, dan olimpiade olahraga. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan pondok Ramadan. Yang kedelapan, membiasakan mengucapkan salam dan berjabat tangan. Selanjutnya ada sarana. Sarana di SDN 1 Ketintang ada komputer. Fungsi dari komputer ini biasanya digunakan untuk siswa di mata pelajaran TIK. Kemudian ada meja dan kursi. Jadi, di SDN Ketintang ini memfasilitasi meja dan kursi untuk semua siswa. Kemudian ada peralatan alat musik ekstrakurikuler. Jadi, alat musik ini digunakan untuk ekstrakurikuler yang ada di SDN Ketintang 1 ini. Kemudian ada buku pelajaran. Buku pelajaran berfungsi untuk mempelajari materi apa aja yang ada di jenjang tertentu. Kemudian ada alat laboratorium. Alat laboratorium ini ada dua, laboratorium TIK dan laboratorium IPA. Jadi digunakan untuk praktek siswa. Kemudian ada prasarana. Prasarana yang ada di SDN 1 Ketintang ini ada gedung. Gedung ini berjumlah 1. Kemudian ada kamar mandi atau WC untuk guru laki-laki yang berjumlah 1 juga. Kemudian ada kamar mandi atau WC guru perempuan yang berjumlah 2. Kemudian ada kamar mandi atau WC siswa laki-laki yang berjumlah 7. Kemudian ada juga kamar mandi atau WC siswa perempuan yang berjumlah 5. Kemudian ada laboratorium IPA yang berjumlah 2. Kemudian ada laboratorium komputer yang berjumlah 2. Kemudian ada lapangan serbaguna, lapangan olahraga yang berjumlah 1. Dan ruang guru yang berjumlah 2. Ruang ibadah berjumlah 2. Kemudian ada ruang kepala sekolah yang berjumlah 2. Kemudian ada ruang keterampilan. Jadi ruang keterampilan ini untuk kerajinan-kerajinan siswa dikumpulkan di ruangan tersebut yang berjumlah 1. Ruang perpustakaan. Perpustakaan ini berguna untuk melatih siswa untuk berliterasi lebih lanjut. Itu berjumlah 2. Agar siswa lebih luas memahami apa yang belum mereka pahami. Kemudian ada ruang kelas yang berjumlah 34. Jadi ruang kelas ini meliputi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kemudian ada ruang TU. Ruang TU ini berjumlah 2. Kemudian yang terakhir ada ruang UKS. Ruang UKS juga berjumlah 2. Kemudian slide selanjutnya ada peta. Jadi di sini kita mulai dari Winsa, jarak ke SDN Ketintang ini lumayan dekat. Jadi kita memilih SDN Ketintang ini buat kita observasi, mengambil hasil itu mudah terjangkau gitu, tidak terlalu jauh. Jaraknya sekitar 4,7 km atau 3,7 km atau sekitar 11 sampai 12 menit. Dan SDN Ketintang ini letaknya itu sangat strategis. Jadi SDN Ketintang 1 ini letaknya berada di jalan raya. Ya cukup banyak penduduk juga sih di daerah sini. Cukup sekian. Saya Fuswatun Ziana. Saya akan memaparkan materi ajar yang akan digunakan dalam mengajar di SDN Ketintang 1.
Materi ajar yang akan digunakan ada 4. Yang pertama, pengertian dan manfaat tanaman. Tanaman adalah organisme hidup yang termasuk dalam kerajaan tumbuhan. Mereka memiliki ciri khas seperti memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, mampu melakukan fotosintesis, dan umumnya tidak dapat bergerak bebas. Tujuannya adalah untuk mengambil manfaat atau dipanen ketika telah mencapai tahap pertumbuhan yang diinginkan. Manfaat tumbuhan sendiri itu sangat banyak, di antaranya sebagai sumber makanan, sumber obat, sumber bahan baku industri, sumber energi, menjaga keseimbangan lingkungan, dan sebagai tanaman hias. Materi yang kedua yakni pengertian pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan pada tanaman didefinisikan sebagai peningkatan ukuran dan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Perkembangan pada tanaman di sisi lain merujuk pada perubahan bentuk dan fungsi yang terjadi selama siklus hidup tanaman. Materi yang ketiga adalah tahapan perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman. Proses pertumbuhan tanaman dari biji hingga gugur melibatkan beberapa tahapan penting, dari perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, pembungaan atau reproduksi, pembentukan buah, hingga akhirnya tanaman mengalami penuaan dan gugur. Materi yang keempat yakni faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terdapat 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari genetika tanaman, hormon pertumbuhan, dan cadangan makanan dalam benih. Dan faktor eksternal ialah cahaya, suhu, air, nutrisi, dan kelembapan. Baik, di sini saya, Nasya Fairuzah, akan menjelaskan bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar yang digunakan yakni yang pertama, pengertian dan manfaat tanaman. Capaian pembelajarannya sendiri yakni peserta didik dapat mengetahui pengertian tanaman dan manfaat tanaman, pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Peserta didik dapat memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, antara lain proses dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Peserta didik dapat memahami proses tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Peserta didik dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian dan manfaat dari tumbuhan, memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, memahami proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, memahami proses tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, mengidentifikasi proses pertumbuhan dan perkembangan mulai dari perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, reproduksi, hingga akhirnya tanaman mengalami penuaan dan gugur, memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mengidentifikasi peran hormon tumbuhan atau fitohormon, menganalisis pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman, mengevaluasi interaksi antara faktor internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian dan tujuan tanaman serta manfaat tanaman sebagai tanaman hias dan tanaman obat, mengetahui tanaman apa saja yang dibudidayakan, mengidentifikasi pengertian tumbuhan, pengertian perkembangan, serta proses perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan,
menganalisis proses tahapan antara pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mengidentifikasi proses pertumbuhan dan perkembangan mulai dari biji hingga mengalami penuaan dan gugur. Selanjutnya, mengidentifikasi proses pertumbuhan dan perkembangan melalui dari perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, reproduksi, hingga akhirnya tanaman mengalami penuaan dan gugur. Menganalisis perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta faktor-faktor yang berperan dalam kedua proses tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor internal, menganalisis kondisi pengaruh lingkungan, serta mengevaluasi interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam tumbuhan tanaman. Saya Fia. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep media pembelajaran interaktif. Yang pertama, yaitu untuk materi ajar. Di materi ajar, untuk pengumpulan materinya akan dilaksanakan oleh Fatik dan analisa materi ajarnya akan dilaksanakan oleh Zakia dan juga Elsa. Untuk media pembelajaran penjelasan materi, di dalam jurnal pendukung akan dilaksanakan oleh Fia dan juga Nashwa. Di presentasi materi, yaitu Mida dan juga Ana. Di dalam media pembelajaran interaktif ini, kita ada konsep yang sudah kita rencanakan, yang mana ada proses tampilan. Di dalam proses tampilan, yang pertama ada pengajaran. Di poin pengajaran ada pembukaan, yaitu salam yang akan dilaksanakan oleh Fatik, doa yang akan dipimpin oleh Fia, pengenalan diri yang akan dilakukan oleh semua anggota, dan ice breaking yang dilakukan oleh Elsa dan juga Zakia. Di dalam poin kedua pengajaran, ada penjelasan materi. Untuk menampilkan media pembelajaran yang sudah kita buat, di situ akan dilaksanakan oleh Fia, Ana, Mida, dan juga Nashwa. Untuk poin penutup, yaitu doa, akan dilaksanakan oleh Fatik, dan juga salam, juga dilaksanakan oleh Fatik. Untuk tampilan poin terakhir, yaitu media pembelajaran animasi IPA, di halaman pembuka, yaitu berisikan judul materi, halaman kedua, yaitu pengenalan materi singkat, halaman ketiga, yaitu animasi perkembangan, di halaman yang terakhir, yaitu materi penjelas tentang proses perkembangan dan pertumbuhan. Di dalam konsep, sudah ada konten yang sudah kita buat, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada fungsi untuk mengetahui pengertian pertumbuhan dan juga perkembangan, dan ada fungsi untuk memberikan contoh proses terjadinya suatu pertumbuhan dan juga perkembangan pada tanaman. Untuk rencana yang sudah kita rencanakan, yaitu ada materi ajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, ada penjelasan materi, yaitu untuk menjelaskan pengertian pertumbuhan, perkembangan dari tanaman, dan referensi pendukung materi pembelajaran kita mengambil dari Google Scholar, yaitu untuk mencari jurnal. Ada 2 jurnal yang sudah kita miliki. Yang pertama yaitu tentang pengembangan media pembelajaran interaktif, materi perkembangbiakan tanaman. Yang kedua yaitu pengembangan media interaktif untuk melatih keterampilan berpikir kreatif siswa pada materi pertumbuhan tanaman. Untuk aplikasi yang kita gunakan, yang pertama yaitu Google Doc, yang mana semua anggota ikut berpartisipasi. Yang kedua yaitu Miro, yang dikerjakan oleh Fia dan juga Nashwa, Draw.io, yang dikerjakan oleh Elsa dan juga Ana, Google Slide, yang dikerjakan oleh semua anggota, Canva, yang dikerjakan oleh Zakia, dan Wix Editor, yang dikerjakan oleh Fatik, Mida, dan juga Zakia. Untuk pengguna video pembelajaran ini, kita khususkan untuk guru dan juga siswa, terutama untuk siswa kelas 3. Saya Elsa, saya akan menjelaskan flowchart tentang konsep kegiatan pembelajaran. Kita mulai dari menentukan sekolah yang akan kita observasi. Lalu kita akan menentukan jenjang kelas dan materi pengajaran, dan lalu kita akan menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara ke pihak sekolah. Selanjutnya kita akan melakukan observasi pertama dan wawancara, lalu kita akan menganalisis hasil wawancara,
Kemudian kita akan menentukan media pembelajaran teknologi interaktif yang akan digunakan. Lalu kita akan menentukan beberapa aplikasi yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan membuat peta konsep perencanaan animasi yang akan digunakan. Lalu kita akan menyusun rancangan aplikasinya. Lalu kita akan merealisasikan animasi yang telah disusun dan hasil animasi yang telah dibuat. Selanjutnya, kita akan melakukan observasi yang kedua, di mana kita akan menyampaikan materi yang telah kita buat dengan menggunakan proyektor. Materi yang akan kita jelaskan yaitu terkait yang pertama, pengertian dan manfaat tanaman, yang kedua yaitu pengertian, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman, yang ketiga yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan yang keempat yaitu faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan ada pun juga langkah-langkah pembelajaran di kelas. Kita diawali dengan berdoa, lalu kita akan menyapa murid dan melakukan ice breaking, lalu kita akan menyampaikan materi ajar sekaligus video pembelajarannya. Di video pembelajarannya ini, di slide pertama terdapat judul dan salam pembuka, di slide kedua ada pengenalan materi yang singkat, dan di slide yang ketiga yaitu ada tampilan video animasi pertumbuhan, dan di slide keempat yaitu ada penjelasan materi, dan di slide kelima juga ada penjelasan materi lagi, dan di slide keenam yaitu soal pelatihan, dan di slide ketujuh yaitu ada penutup. Setelah penyampaian materi, kita akan menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah paham. Jika mereka sudah paham, kita akan melanjutkan sesi tanya jawabnya. Dan kita akan melakukan evaluasi pembelajaran dan penguatan materi, dan sekaligus ditutup dengan doa dan selesai. Dan jika siswanya belum paham, kita akan menjelaskan ulang materi yang sudah kita jelaskan tadi. Ada 4 poin, dan kita jelaskan lagi dengan video pembelajarannya yang tadi. Dan setelah kita menyampaikan materi, kita bisa menganalisis hasil observasi kedua, dan lalu kita akan membuat laporan hasil observasi yang kedua ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari referensi selain di Google Scholar. Jadi, kami menyarankan untuk mencari referensi di Litmaps. Jadi kita buka aja aplikasinya atau web dari Litmaps sendiri. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketik keywordnya aja. Di sini saya akan mencari di sini akan muncul seperti ini. Kita ketik aja. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang hitam-hitam ini keyword dari apa yang saya ketik tadi. Dan ini muncul cabang dari referensi jurnal-jurnal yang lain. Ada banyak seperti ini. Pemberdayaan tanaman obat keluarga guna meningkatkan imunitas di musim pancaroba. Jadi di sini kayak jenis-jenis tanaman obat keluarga dan manfaat dari tanaman obat keluarga yang sesuai dengan jurnal yang saya ambil. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.